Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Ngobor. Biasa masih bersama Mas Ayung ya. Mau bagi cerita nih. Mau cerita apa nih Mas Ayung? Ada nanti. Ada ya. Ya kali ini saya masih nemenin Mas Ayung. Nah, biasa Mas Pinya lagi ada urusan. Jadi saya buat nemenin Mas Ayung dulu. Oh kayak gitu ya. Semangat Mas Pi. Ayo Mas Ayung, mau cerita ayo. Udah dipersilakan. Langsung Mas Ayung. Nyapa Oke, kawan-kawan terima dulu. kasih Mas Habib. Kali ini beliau juga ada di sini juga. Nah, nantinya kedepannya mungkin sering ya Mas Habib ya. Apalagi di bulan puasa ke depannya. Iya, biasanya kayak gitu. Mungkin biasanya dia kemunculannya dia konser puasa kayak gitu. Oke, aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada saya, Ayung, dan di sana ada Mas Labib. Dan kami niatnya bakalan ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan kami berusaha buat horor sebenarnya ya, Bib. jangan saat ini channel horor. Nanti kalau ketahuan Mas Bib bisa dimarahin. Oh iya. Iya kan? Oke. Mau cerita Mas Bib, monggo. Masa enggak aja, saya nyimak. Oh, jenengan nyanyi. Kali ini saya nyimak, iya. Oh iya, berarti yang cerita aku. Ya. Baik, kalau memang harus yang cerita aku tak cerita. Dan ini bukan lama-lama durasi ya. Iya. Intermezzo yang nggak penting-penting banget. Baiklah. Datang ke sini tentu membawa sebuah cerita. Ada sebuah kisah. Kisah ini belum lama terjadi, Mas Labib. Jadi beberapa hari yang lalu ada datang seorang tua perempuan bersama anaknya. Anaknya itu sekitar usia berapa ya? 40-an tahun lah begitu, 40-an tahun. Terus datang ke rumah, sebenarnya sih bukan ke rumahku, ke tetangga begitu ya. Dia kan masih saudara. Jadi perempuan tua itu kan udah nggak punya suami, suaminya udah meninggal udah lama. Terus tadi sama anaknya, dan masih ada anak satu lagi yang di rumah. Nah, dengar karena nggak sengaja gitu, karena rumah kami berdekatan, itu kan ada obrolan-obrolan begitu loh. Kok ini kayaknya obrolannya serius banget gitu kan. Akhirnya kebenaran pas keluar dipanggil sini. Yung, gini kan. Dipanggil, ada apa ya? Apa Mbak? Sini ngobrol sini sebentar, punya waktu sebentar apa enggak? Kayak gitu. Oh ya wis, akhirnya aku ke sana. Pas di sana, ya wong namanya mungkin buat dengerin kali ya, nggak ditanya-tanyain, mereka ngobrol sendiri kayak gitu loh. Tapi di sana jadi kedengeran bahwa ada tema obrolan tersebut, si ibu sama tadi anaknya itu lagi mengeluhkan kondisi kakaknya. Kondisi kakaknya katanya bahasa yang gampangnya lah, bahasa sininya itu lagi kumat begitu loh. Lagi kumat. Kumat apanya tuh? Artinya kumat dalam arti ini keadaan mentalnya lagi nggak stabil belakangan ini begitu. Iya. Oh, yang mana? Akhirnya diceritain yang begini-begini orangnya ini kan. Oh ya itu aku sering lihat, tapi kayaknya baik-baik aja kok yang kemarin-kemarin aku lihat itu. Enggak, sekarang lagi sering ngamuk-ngamuk. Malah si ibu itu menceritakan kalau orang kemarin aja aku ya ini kayak bukan ibunya, jadi disuruh-suruh kayak bener-bener maksa nyuruhnya, walaupun nyuruhnya itu nyuruh baik, suruh sholat, tapi hampir mau main tangan begitu loh. Sembayang saiki itu, sembayang sekarang gitu, sembayang jangan di sini di musola, itu mau dilarak-larak begitu loh, tarik-tarik seperti itu. Kok sampai segitunya? Ya Mas, ini nambahin lagi yang satunya anaknya, orang kemarin juga nyampe ngambek-ngambek, marahnya itu nggak jelas. Terus tahu-tahu dia lempar-lemparin kayak balok-balok ini kayu gitu ya ke gentengnya sendiri, kadang ke genteng tetangga. Ini kan udah yang merasakan banget. Emang bukan bawaannya dia gitu ya. Jadi sama tetangga, sama lingkungan jadi kayak gimana banget. Oh tolonglah, maksudnya kalau aku pengen ngerti yang bisa kayak nangani hal kayak gitu apa. Sebentar aku bilang kan ya. Maksudnya akar masalahnya apa? Dia kan seperti itu untung ada sebab musababnya. Enggak, orang tadinya juga baik-baik aja kayak gitu kan. Oh iya Mas, ini kan kemarin
anaknya habis nikahan. Jadi dia tuh pernah punya istri lebih, pernah punya istri. Oh, anaknya laki-laki itu yang ngamuk-ngamuk. Iya, laki-laki pernah punya istri dan itu anak paling tua sebenarnya. Berarti kakaknya yang datang gitu ya. Dia itu pernah punya istri, terus pernah punya anak juga. Ada anak satu laki-laki, terus kemarin itu habis lamaran, habis melamar seseorang kayak gitu. Jadi dulu tak bolak-balik wis mumet pokoknya. Jadi dulu itu si tadi sebut aja namanya siapa yang enak ya. Jangan nama asli Mas Bib. Namanya apa ya? Waridin apa siapa ya, gitu boleh, ya. Siwar lah. Siwar muda itu dulu seseorang yang memang taat. Seorang yang taat, terus dulu juga pernah lulusan pesantren mana lah, walaupun kalau dulu kan di tempatku bukan semuanya ya, tapi kebanyakan kalau anak-anak yang bader begitu yang pencelitan, yang akhirnya wis daripada kamu di sini susah diatur mendingan mondok. Begitu. Akhirnya kan mondok itu bukan kesannya niatan buat penampungan anak-anak. Kan itu memang percaya atau enggak, udahlah sim di tempatku kayak gitu. Yang mondok itu bukan banyak keinginan sendiri, tapi karena memang susah diatur, banyak bikin masalah. Ya otomatis mondoknya paling 3 bulan 4 bulan udah pulang. Ya sejauh apa sih ya, orang udah pada gede kan udah bisa pulang sendiri, tahu jalan, tahu ini nanti arah ke Tegal gimana gitu ya. Nah mereka pulang biasanya jadi bisa seolah-olah ada nangkap tuyul lah, atraksi begini, punya ilmu-ilmu kayak gitu loh. Ya kan, kadang orang kemarin aja peler-peler kayak gitu. Badung-badungnya paling kadang-kadang minum, kadang-kadang apa kok pulang-pulang peciannya begini, rambutnya gondrong, terus nanti bisa nangkap ini apa-apa. Ya kan, itu bicara gaman dan lain-lain. Ini termasuk tadi Siwar itu termasuk yang kayak gitu, malah bisa dibilang lebih. Jadi dia menggali ilmu apa aja, tapi tanpa guru, tanpa guru pembimbing, tanpa dasar yang kuat, akhirnya jomplang bisa dibilang begitu loh. Jadi kayak gelas gelas dingin diisi air panas kan jeplak. Begitu Bib, akhirnya dia itu sampai parah lah, bisa dibilang nyampe kayak orang kayak orang ada tekanan batin, ada gangguan jiwa seperti itu. Gitu ya. Jadi ngamuk-ngamuk, pemarah kayak itu, sampai akhirnya keluarga itu ambil inisiatif daripada ini buat masalah di lingkungan nanti seperti apa. Nanti akhirnya ditaruh di kamar terus diikat, tangan-tangannya diikat. Kayak semacam dipasung gitu. Ya semacam kayak pasungan, tapi itu makanya pakai ini kayak rantai kapal gitu yang itu. Nah itu singkat cerita, karena memang mungkin dipasung itu dia masih pengen sholat, masih ingat semuanya lah gitu. Tapi kalau satu tertentu dia tahu-tahu ngamuk, tahu-tahu dia nggak beres kayak gitu. Ini singkat cerita nyampe dibakar sendiri karena pengen lepas dari pasungan tersebut. Ikatannya. Ikatan ini dibakar sendiri sampai benar-benar besi sebesar ini gitu ya. Rantainya sebesar jari kita begitu. Lingkar-lingkarannya itu nyampe benar-benar putus dibakar, berarti matangnya udah kayak apa. Itu nyampe bisa putus, dan alhasil setelah itu tangannya kan ada penarikan urat dan lain-lain. Matang lah, jadi posisinya tangannya seperti ini semuanya. Tangannya melintang lah begini kayak orang gimana. Terus tapi dari itu kemudian ada seseorang lah ya yang nolongin dia, kemudian bisa mereda emosinya apanya. Terus jadi normal kayak biasa lagi. Dan pada dasarnya dia anak baik. Akhirnya itu ngerantau lah dia ke Jakarta. Ada saudaranya juga Mas Bib. Sembuh langsung di Jakarta, ulet dagang itu pakai cangklongan ini. Cangklongan itu yang digendong di depan itu ada cancimen segala macam itu selama beberapa tahun. Nah, dari sini semua dari hasil usahanya ini dikasih sama istri, sama anak, dibagi sama orang tua. Pokoknya dia itu di sana dilawani itu ya, dibela-belain itu, nggak makannya sedikit, terus nggak nyandang, nggak dimewah-mewahin, terus ngontrak seadanya, itu semua buat di rumah gitu loh. Tapi malang entah karena permasalahan apa, sampai istrinya itu ngajuin cerai kayak gitu loh. Dan anaknya ikut sama istri begitu Bib. Sementara yang paling miris ini
apa ya, yang tadi ibu-ibu sama anaknya tadi, berarti adanya si War itu kan udah nggak ada bapaknya. Bapaknya udah meninggal lama, jadi dia itu semua bergantung sama si War tadi. Jadi semuanya kayak kiriman apa buat tulang punggungnya. Jadi tulang punggung keluarga. Ini pun aku dapat cerita setelah mereka udah pulang dari rumah itu loh. Jadi ya kadang-kadang begini, orang-orang itu lagi mau minta tolong, mau minta pendapat seperti apa. Kalau cara Tegar itu luru bela lah. Itu nggak pernah kejelekannya sendiri diomongin. Iya kan, itu udah lumrah. Pasti mereka seolah-olah jadi korban yang paling menderita karena ulahnya si ini, karena bebannya ini. Tapi pas diurut-urutin, oh ternyata perkaranya begitu. Jadi hari-hari semua dari benerin rumah, pemugaran rumah, dari hasilnya si War jualan tadi, Mas B. Yang rantau itu ya? Iya, terus dari apa namanya, dia sampai beliin kayak misalnya tadi adiknya ya. Adiknya itu termasuk orang yang malas kerja gitu loh. Orang yang malas kerja, terus dia punya anak, punya istri, banyak kan. Itu pun dari kakaknya tadi. Kayak setelah itu dia sembuh, tapi bukan berarti sembuh sepenuhnya ya. Ini kayak dicuci gitu otaknya gitu loh. Jadi semua pokoknya buat orang tua, buat saudara, buat keluarga, kayak gitu, buat keluarga. Apalagi ditanamin, pokoknya surga di telapak kaki ibu. Semua permintaannya harus dipenuhin ibu. Sementara ibu itu minta buat anaknya yang ini. Buat adiknya itu. Ya, sama adiknya itu. Jadi akan lucu kan begini. Ini cerita asli. Moga-moga misalnya dengar sih nggak apa-apa. Saya nanggung, mau diomelin nggak apa-apa ya. Maksudnya artinya supaya bisa nyadari lah, jangan seperti itu kayak gitu. Jadi si adiknya itu punya anak misalnya. Punya anak, dia sekolah anaknya. Pengen beli sepeda, mintanya sama pakdenya, bukan sama bapaknya. Bukan bapaknya yang nyari. Jadi ya udah dibeliin isi gitu. Dia itu nothing tulus, dia pokoknya kasihan kayak gitu. Mau bikin apa, kasih lagi seperti itu. Itu dia tetap aja masih bisa nabung dalam bentuk emas dan lain-lain, kayak cincin apa persiapan dia sendiri kayak gitu. Nah ini sampai kemarin ada kejadian sampai dia itu kumat lagi bahasanya seperti itu ya. Satu, dia pas lagi pulang di kampung karena memang ada keadaan pandemi seperti itu kan ya, dagang kurang baik, kurang bagus lah, dia juga ada riskan lagi matang-matangnya pandemi kan. Itu pulang kampung nganggur di rumah dan makan dari hasil tabungannya dia. Semuanya ikut makan, semuanya ikut yang nanggung dia sendiri, termasuk adiknya itu. Iya, sama keluarganya. Nah itu sampai berlarut-larut kan, memang keadaan belum berangsur baik. Jadi dagang juga ke sana percuma lah, bisa dibilang begitu. Jadi dia itu nyari ikan apa seadanya, nyari udang di sana di kampung begitu kan. Nah akhirnya satu ketika adiknya meminta dibeliin sesuatu barang begitu loh. Jadi Mas, aku pengen gini Mas, mau beli HP seperti itu ya. Mau beli HP, iya yang kamu emang nggak punya HP, aku nggak punya HP Mas, beliin yang kayak gini, dibeliin pakai duitnya sendiri. Masih aja dibeliin, minta juga sama kakaknya. Nah, udah gede, udah punya anak istri. Ada musik di luar Mas Bi. Nah, mereka lagi nyari duit. Dangdut ya. Oke. Sebentar sama-sama nyari nafkah. Nggak kedengeran ya? Masuk sih, suaranya masuk. Ini kita, jangan kan musisi, pasti ngerti ini, walaupun genrenya berbeda ya. Sampean, Mas Biru dulu musisi semua, sekarang masih mungkin. Kemarin denger aja katanya habis dari studio, iya masih. Nah, ngajak. Lanjut. Kayaknya nggak mau diulik masa lalunya. Tak ada hemsit. Jadi sampai mana tadi Mas Bib? Ini ya, sampai adiknya minta sama HP ya. Akhirnya karena dia itu nggak ngerti yang namanya gadget begitu ya, mahalnya kayak apa, speknya seperti apa, masih diakal-akalin juga. Jadi dibeliin itu HP yang apa namanya secondan, yang tahun jebot lah begitu. Zaman itu dulu lah. Dengan harga makin keras ya. Nih sorry kawan-kawan nih, di luar ada apa namanya? Ini kita seadanya memang seperti ini. Oke wes, nggak apa-apa buat background belakang. Itu dibeliin HP dengan minta uang sekian, padahal harganya jauh dari itu. Tapi yang lucunya ketika
si ini marah-marah ya, adiknya, kok mas HP-nya ternyata agak rusak, ini nyalain kakaknya yang ngasih duit kayak gitu loh. Jadi lah yang beli kan sampean mas, jadi dia bukan minta duitnya doang, itu loh beli di situ kayak gitu. Jadi yang mau jual itu ya temannya dia sendiri. Udah kong kali kong lah. Kong dengan harga mahal. Sementara pas dapat HP nggak bagus, marah-marah sama kakaknya, dipersalahin, itu puyeng kan. Sementara orang-orang yang bekas kayak gitu kan nggak boleh puyeng. Iya, nggak boleh ketekan itu ya. Iya, nggak boleh tertekan pikiran. Jadi dia kalut. Terus gimana nih caranya ya? Oh, sampean sih beli HP yang begini. Harusnya kan tanya-nanya dulu atau apa. Padahal ya lebihannya dibagi-bagi. Dan niatnya sedianya mau minta HP lagi sampai nggak tahu. Nah itu dibarengi. Kemarin-kemarin juga berbarengan dia itu ada hajat anaknya yang dulu itu nggak pernah ngelari, bahasa Jawanya sini apa ya, nggak pernah nyambung sama bapaknya. Ketika mau melamar, itu tahu-tahu menghubungi bapaknya, baik-baikin, sering ketemu begitu lebih. Akhirnya ya bapaknya kan senang banget dianggap sama ini kan, sama anaknya. Dia juga nggak malu anaknya ngeliat kondisi bapaknya yang cacat lah. Akhirnya seperti itu. Dia sering diajak keluar. Aku taunya apa, ketika ngobrol sama dia, berarti yang kalau misalnya keluar ke tempat wisata apa yang duitin sampean semua? Iya, aku semua. Baru kebuka itu omongannya. Iya, terus biaya buat ini aku semua, buat ngelamar dan lain-lain. Setelah ngelamar itu hilang, Bib. Jadi dia nggak pernah berkunjung lagi ke bapaknya atau apa, sekedar nengokin keadaannya seperti apa. Ini jadi pikirannya itu jadi semrawut, tekanan dari adanya dipersalahin masalah HP. Ini anaknya udah balik lagi, ya udah mau anggap bapak, tahu-taunya kok ditinggal begitu cuma aja. ada sesuatu itu ya. Iya, sementara di lingkungan ada juga yang bermain. Kadang kan emaknya, wah ini udah ada gangguan gaib lagi, ngomong sama ya mbak atau si lingkungan setempat lah kayak gini. Wah ini awalnya dari anaknya, soalnya apa, dia malu punya bapak seperti ini. Ngomong kayak gitu tambah jadi. Akhirnya kan kemarin ya gimana ya solusinya, wis nanti aja kalau boleh nanti dipanggil ke sini kayak gitu kan. Aku kan ngubungin teman-teman yang lain, termasuk ada Mas Toying, ada Botomi, tapi ini khusus Botomi. Akhirnya udah panggil aja kemarin. Yang lucu, ketika mau dipanggil ini sama saudara yang tadi itu nurut banget, saudara perempuan, tapi ya beda ini ya, maksudnya kayak sepupu begitu ya. Tadinya kalau misalnya ditelepon dipanggil itu langsung nurut, tapi kayak ngerti loh jeroannya. Itu yang bikin dia ngamuk-ngamuk, yang emosi itu marah-marah, jadi kan dia kumat lagi. Ini ngerti, ini mau diberesin kayak gitu. Gak mau datang, ketika dijemput malah naik sepeda, nggak tahu rimbanya kemana, sampai dicari-cariin. Nanti giliran ya wis, nanti aja lain waktu main ke tempat situ sendiri. Bisa ketika gitu rumah, ya? Iya, bisa main ke rumah. Nah ini terus ini kejadian asli. Terus ketika aku pulang dari sini ya, dari Ngobor, terus aku pulang kan biasanya ngobrol-ngobrol dulu nyampe jam 12 siang. Aku pulang ke sana habis zuhur, ada nyantai banget di situ di samping rumah. Malah di rumah itu ya. Iya, tapi kalau lagi ada perlu malah kabur gitu. Kabur. Jadi dia kayak mau diobatin, mau diiniin, kayak si jeroannya itu yang bikin dia itu tambah pengaruh, tambah jelek, tambah marah-marah, kamu gitu kayak tahu. Akhirnya aku ngubungin Mas Tommy, Mas itu kayaknya ngerti, emang jeroannya udah ngerti, biarin aja dulu, yang penting jangan sampai apa nimbulin yang enggak kayak gitu. Nah aku datang pulang ke rumah begitu, lagi santai gitu loh di tempatnya saudaranya, sambil lengan laya-laya begitu. Akhirnya aku kan karena lapar ya, aku makan dulu, ngeliat ke ini apa jendela samping masih laya-laya. Akhirnya aku sholat, habis sholat nanti aku mau WA Mas Tommy biar datang kayak gitu kan, biar datang, ini orangnya udah di sini. Baru kerentek begitu, tak lihat di situ udah kabur. Jadi ngomong enggak, aku mau pulang kayak gitu. Jadi saudaranya kan kaku. Kata aku sih Mas ya, kayak tahu banget kalau dia mau diberesin. Nah setelah mungkin ya karena memang keadaannya seperti itu, susah untuk ditemui, versinya kan akhirnya tanpa ketemu gitu. Kita pengobatannya alternatif seperti itu. Ini apa ya, kayak emaknya tadi si War tadi itu nggak memahami yang kayak gitu. Pokoknya kayak minum obat kalau lagi sakit kepala minum obat ini, apalagi kalau beli obatnya di TP kan langsung sembuh kayak gitu. Mau ini kan bertahap karena udah mendarah daging.
kan makin kadang-kadang bukan makin ngamuk-ngamuk tapi makin seruang-seruang. Ibunya malah nggak nerima, Bib. Lalu dia di situ. Nah, bentar ya, Bib. Oke, nah, lanjut lagi. Ya, Ibunya malah nggak nerima, katanya diobatin malah tambah nggak beres, tambah piang-piangan, tambah nggak jelas, tambah ya marah-marah apa enggak Bu? Ya marah-marah sih enggak, tapi nggak bisa diomongin, jadi keluar rumah terus, pulangnya nggak genah. Ini malah ada peristiwa-peristiwa aneh. Peristiwa aneh apa? Nah itu kemarin kan ini ya ada laporan dari sini, terus saudara yang lain katanya si War itu main di jam mungkin jam berapaan ya, jam 9 apa sampai jam 11, berarti pulang-pulang itu jam 12 siang. Itu memang benar, sepedanya itu nggak ada di rumah. Saya pakai sepeda Peugeot gitu, aku nyebut merek nggak apa-apa, keluar gitu, terus katanya ngomong mau ke saudara sepupunya dia gitu loh. Dan memang sepupunya dia itu mereka termasuk yang samping rumah emang ada di situ, Beb. Tapi anehnya ketika ibunya kan kadang kalau pagi ke pasar begitu ya belanja-belanja lumrah lah ibu-ibu, dia masuk ke dalam, sebelum masuk ke pelataran rumahnya kan itu ada di tengah kebun. Jadi kebun-kebun sampingnya, kebun mereka itu masih agak luas. Yang rapat-rapat tetangga-tangga. Dia malah justru kayak rumah kan ada pokan di tengah begitu loh. Banyak pohon-pohon pisang, pohon mangga begitu. Dia mau masuk ke rumah, rada curiga. Lah anak yang satunya ini katanya mau cari kerja, motornya pun nggak ada diparkir di depan rumah. Loh kok ada suara di dalam, ada suara siapa gitu kan. Kalau si War kan tadi keluar, bahkan aku di pasar aja dia sempat mak mau disit kayak gitu katanya, aku mau keluar dulu. Tapi kok di rumah ada suara. Tapi suaranya sih dia itu kalau duduk, kalau nggak di depan rumah itu di ruang depan. Ruang depan di sana ada sofa, tapi dia milih sebelah kiri yang ada balai-balai dekat jendela. Itu ada suara, Bib. Jadi itu suara kayak gitu, saya gerem-gerem gitulah, suara laki-laki tapi berat. Ini suaranya siapa? Aduh, keprimen. Nah, ibu-ibu kan begitu ya, udah tua lagi kan, panik. Tapi itu pintunya melimping itu kebuka sedikit. Di dalamnya nggak dinyalain lampunya walaupun pagi kan, karena memang nggak ada jendela kaca atau jendelanya nggak dibuka, tetap gelap ya. Ini suaranya siapa? Setan, jangan-jangan setan. Soalnya itu keluar, anakku udah keluar, satunya mau cari kerjaan yang biasa ngeribetin itu, yang satunya ini lagi main ke tempat saudara. Nah ini di dalam siapa? Masuk apa enggak ya? Kalau aku ngomong tetangga, aku malah jadi nanti aibnya sendiri diomong-omongin ke orang begitu loh. Akhirnya dia itu diberani-beraniin mendekat ke arah jendela, bukan ke pintu depan. Jadi ke kiri rumah. Dia ngetok-ngetok jendela karena masih ada suara kayak gitu. War, diketok-ketok. War. Nggak ada suaranya sama sekali. Dia nggak nyaut sama sekali. War, jangan kayak gitu War, aja kayak gue, kata orang sih, aja kayak gue, mau takut War, jangan kayak gitu, kalau kamu di dalam keluar. Tapi dijawab sendiri ngomong sih, tapi kamu sepedanya langka ya War, apa sepedanya dibawa masuk? Tapi dia ngelihat ke lantai depan itu kan keramik, kalau sepedanya masuk pasti ada bekasnya gitu. Sepedanya langka, kisi siapa? Di dalam itu siapa, Bib? Akhirnya lah daripada walaupun takut kayak apa, dia itu penasaran. Masuklah dia lewat pintu depan, dibuka dan nggak mau lihat sebelah kiri, lihatnya sebelah sana ke arah sofa. Silakannya katanya bisa-bisanya saya lupa nyalain ini loh, lampu. Jadi udah terlanjur kelewat ruangan itu. Jadi kan gelap semua, ke dalam itu gelap, udah ngelewatin ruang depan itu ada suara tambah kencang, kayak gitulah, kayak suara. Tapi nggak sempet nengok gitu ya? Nggak berani nengok, bukan nggak sempet, dia nggak berani nengok, dia nengok ke sofa sebelah sana. Kosong Wak, kosong, sebelah sana kosong, tapi kayak sebelah belakang aku nggak berani nengok. Dan tidak kok lupa, lampu nggak dinyalain pas ruang tengah, ya gelap semua. Aku mau megang sayur, mau masuk kan gelap semua. Akhirnya aduh, berarti kudu balik lagi ke depan buat nyalain ini. Jadi di seri di paralel lah ke belakang begitu. Akhirnya mau nggak mau aku harus balik lagi. Lah kuwi Mas, aku balik lagi, tanggung lah. Wis telas katanya, udah telas, udah basah, udah kepalang tanggung, udah masuk. Tak lihat sebelah kiri. Iku
aduh gelap-gelap begitu, ada sosok yang lagi ketongkrong. Ketongkrong itu bahasa Tegal ya, Bi. Iya, ya. Ada yang lagi jongkok, itu di atasnya balik-balik, yang biasa buat dia duduk. Dari siluetnya, bentuk tubuhnya mirip banget sama anaknya si War itu, yang namanya War itu. Iya, itu di situ. Terus lagi posisinya begini, tangannya kayak kebakar, kayak dimain-mainin gitu loh. Jadi di bayangan-bayangan siluet begitu kayak gini hitam-hitam itu ya. Ini tuh biak kayak gitu, panjang-panjang ya gitu. Jadi siluetnya malah serem banget gitu loh. Terus nggak ada suara apa-apa. Ya Allah, si siapa? Itu si siapa? War, itu kamu War. Sepedanya mana War? Masih nanya-nanya sepeda, memastikan gitu loh. Kalau memang sepedanya di belakang Mak, berarti itu anaknya. Kalau kok nggak ada jawaban, War, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Anakku apa bukan? War, kamu katanya mau keluar. Kok ada di rumah, War? Ini sebenarnya siapa sih? Ini dia itu akhirnya mau nyalain lampu itu kan harus ngelewatin ya berapa meter ke depan dekat pintu, diurungkan. Jadi dia balik lagi ke belakang, ngambil ini loh, apa ijuknya yang buat anunin sawang. Sapu sawang buat gitu. apaan itu? Yang buat bersih-bersihin sawang itu kan panjang, itu galannya panjang, terus ada sapunya ijuk begitu. Jadi mau diapain Wak? Takutik-kutik katanya, diutik-utik katanya, ini dia apa bukan? Kalau manusia apa bukan? Iya, kalau anakku pasti apa sih Mak atau gimana? Kalau dia emang sering begitu duduk di situ, tapi kan terang, diterangin, ini kok digelapin. Hawane Mas, loh kayak merinding kabeh gitu kan, merinding semuanya. Aku takut tapi mau keluar ya gimana, nanti takutnya orang-orang pada ngomongin yang nggak enak. Ada di bawah si sapu tadi ya Bib, ujungnya diulur-ulur begitu kan, angel kan, nabrak sini nabrak sana kan panjang. Aduh gimana ini, terus diulur-ulur, iki kayaknya sapu udah nyampe sana, udah nabrak badannya tapi nggak berasa kena nendang itu. Karena nggak berasa kena nendang. Dan ini nyelos ya. War, kamu apa bukan sih War? Kalau kamu kenapa nyelos War? Kenapa kamu nggak ngomong geli apa sih Mak kayak gitu? Akhirnya apa? Itu ada lucunya ya Bib. Jadi mungkin dari tempat dia berdiri, ini pintu tengah sampai ke balai-balai itu ada 5 meteran. Jadi dia maju sedikit-sedikit begitu. Itu kan galah itu ada 4 meter mungkin. Panjangnya itu dia di bawah jendela. Jadi siluetnya itu di tembok sama di jendela itu kelihatan. Hitung-hitungannya wis kena Mas, wis kena itu apa namanya ijuk tadi. Akhirnya aku kalau juwet itu kalah marah, akhirnya jadi marah, emosi begitu, wis kepalang tanggung, tak gebuki katanya begitu. Gebuki primen Wak, ya gregetan wong diinin kok enggak nyelos-nyelos. Wah dudu wong, aku udah gelut-gelut katanya. Akhirnya digebuki asu gitu. Jadi bahasa seadanya ya. Kata-kata lagi mau, "Bang, saya raimu saya pakai digituin." Jadi gebuk kayak gitu pakai sapu ijuk. Terus sananya sakitan apa enggak, Wak? Nggak kesakitan, kayak gitu doang, nyelos kabeh, tapi masih utuh kayak gitu. Tetap posisinya sama. Terus cuman barang aku itu inget baca ayat lah kayak gitu, sebisanya lagi takut mau apa, sebenarnya sederhana, dia nyebut kayak istighfar, astagfirullahaladzim digituin, dia itu langsung terus nyerap kayak ke tembok gitu lebih. Hilang mipil ya. Iya, jadi kayak apa ya, kayak kabut hitam terus dikesedot sama masuk ke tembok lubang, itu. Iya, masuk ke tembok itu, jadi gitu ke tembok bakal malah ini kayak ngecap begitu loh, kayak lemok gitu hitam, terus nanti makin kecil sap kayak gitu. Akhirnya ya Allah, kayak memedi setane jangan-jangan yang biasa masuk ke tempatnya War kayak gitu kan, kalau dinyalain lampunya ya nggak ada siapa-siapa di situ. Lainnya nyebelin, nggak lama dia keluar, pas di pintu, nah itu lagi datang Bib. Si Warnya datang. Yang asli datang. Yang aslinya datang itu sepedanya ditaruhnya tahu-tahu di kebun, cuma disang-sangin di sela-sela apa namanya pohon-pohon pisang. Tadi buka pintu biar dapat hawa manusia begitu kan. Dibuka begini sambil nyalain lampu, pas di depan pintu ya langsung wah, aku nyampe ngedibek katanya. Ngedibek itu jatuh ke belakang. Tapi kenapa sih walaupun dalam kondisi kayak gitu dia sama ibu tetap. Jadi sempat papasan di pintu gitu. Jadi muka sama muka. Oh, setannya balik.
mak aku dirani setan, aku dinamain setan. Itu pas lagi. Iya. Jadi tetap ya meskipun jarak jauh tetap di apa namanya kita ngelakuin usaha buat penyembuhan tanpa dia ngerti kayak gitu loh. Nah, kamu kayak gitu, iya itu kejadiannya ya. Tadi ada yang lupa tak ceritain, di belakang juga ada katanya di dapur. Tapi nggak seperti yang kayak tadi lah, di dapur cuman apa sih kayak siluet jalan ke sana, jalan ke sana. Kayak bayangan lewat hitam-hitam Lewat. Tapi tak pikir kan di rumah itu dapur ya ada bangunan semi permanen, di bawah di atasnya masih bilik-bilik bambu begitu. Mungkin ada orang yang lewat wirawiri di luar. Akhirnya aku nanyain, "War, kamu dari belakang tadi?" Enggak. Pas udah kejadian itu selesai, aku nanya, tetangga itu ternyata ke sawah semua. Dan yang lain itu orang Jakartaan, jadi rantau. Nggak mungkin ada orang, berarti yang di dalam juga sebangsa kayak tadi. Akhirnya, "War, kamu mau di rumah mata keluar dulu," katanya. Nah ini ke tadi saudara yang dekat rumah, ibunya akhirnya. Nah, si War ditinggal sendirian di rumah, ibunya keluar ketemu sama adiknya, ternyata nggak nyari kerjaan, Bib. Nongkrong. Akhirnya kalau memang ini ya udah keterlaluan keadaannya, pokoknya gini sama Mbak, tadi tetangga yang masih saudara sama dia, nanti tetap kita sebisa mungkin buat bantu. Tapi kalau memang toh nggak bisa ketemu sama si anaknya, supaya ketemu langsung dipegang begitu. Buat nyareatin itu iya, anaknya. tetap aja pendekatan keluarga itu paling penting. Diupayakan supaya anaknya itu bisa datang ke bapaknya kayak gitu loh. Kalau anaknya datang kan artinya seneng lagi. Ya alasan lah, Pak, kemarin aku nggak datang ke sini karena alasan ini itu sibuk atau kerja. Kan jadi bapaknya rada tenang begitu. Oh iya Mas, kayak gitu. Dipaksa lah gimana caranya, habis itu kalau udah baikan mau ya syukur-syukur terus ke bapaknya, kalau enggak mau dia nggak datang lagi nggak masalah gitu. Iya nurut kan, Bib. Tapi belum dilaksanain. Terus yang keduanya lagi, ini mau percaya apa enggak, semua permasalahan ini berawal dari keluarga sendiri. Artinya apa? Dia memang tadinya dari ilmu-ilmu yang digali, dari kitab-kitab, dapat dari mana, dia ngelakuin sendiri, jatuhnya malah yang masuk bangsa-bangsa kayak gitu, yang nggak baik begitu loh. Nah ini karena dia kumat, ini kuat lagi begitu loh. Jadi kuat lagi dalam dirinya. Dan pemicu utamanya kenapa seperti ini sebenarnya kesalahan jenengan sendiri, karena terlalu pilih kasih sama anak. Ini yang nama duit itu yang dari siwar, tapi selalu belain anak yang ini. Dan ya orang baik, aku ya orang tua, pasti aku belain ini pada baik katanya. Itu aku orang tua, nggak ada yang tak beda-bedain. Ya nggak aja, orang kelihatan banget jadi. Akhirnya aku ngomong, "Mas, ada yang beda di sininya gitu." Di apa namanya lidahnya adanya. "Oh ya, tolong bersih sekalian," aku bilang begitu. Oh jadi dia kayak menggunakan piranti seperti apa, penarik lah di lidah. Kayak susuk gitu lah, semacam susuk apa gimana? Entah susuk atau apa, nggak bisa aku nggak mau terlalu dalam. Yang pasti jadi emaknya itu nurut apa kata dia. Nanti emaknya minta sama si Ware gitu buat dia. Ya itu sedikit cerita, kayaknya serem atau enggaknya, yang jelas ini kejadian real dan baru-baru terjadi. Aku minta maaf juga sama keluarganya mereka yang mungkin nonton, tapi ini nama tak samarin semua, cuma apa namanya ya, siapa tahu ada kawan-kawan di luar sana yang memang ada keluarga seperti itu. Dukungan keluarga itu penting banget kayak gitu loh. Dan jangan suka memanfaatkan orang lain, apalagi saudara sendiri kayak gitu loh. Ya Bib ya. Ya kasihan juga ya itu ya si War ya. Iya, tapi ini mendingan. Katanya kemarin, ya wis abis ini kamu ke Jakarta lagi. Ya aku sebenarnya mau dagang. Mungkin ini berapa hari nggak kelihatan udah berangkat. Ya syukur lah ya. Itu sedikit cerita Mas Bib. Selesai. Iya. Udah nih. Udah. Oke, ya makasih kawan-kawan, nih ceritanya Mas Ayung lumayan juga ya. Bisa buat contoh lah ya. Ya lumayan nggak serem. Nih udah nih. Udah. Ya, closing Mas Ayung sekalian. Bukannya dengan Ya udah, saya udah. Iya, durasinya udah lumayan panjang. Baik, Mas Bib menyerahkan closing ke diriku. Baik, aku mau ikut-ikut kayak Mas Biru. Iya. Siapa tahu bisa ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mantengin channel Ngobrol Horor Ngobor. Ya semoga bisa menghibur tentunya, dan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberi rezeki
ya yang menimpa, dan siapa aja teman yang lagi sakit semoga diberi kesehatan. Amin, Ya. amin, amin. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.